Jadi kitanya yang harus tahu bahwa di atas dunia ini nggak ada yang kebetulan. Tidak ada. Tidak ada yang namanya takdir ini kebetulan, tidak ada. Kenapa? Karena memang semua Allah telah atur. Allah telah atur, artinya semua telah Allah jadikan sebuah sabab bahwa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala menginginkan kemuliaan dalam kehidupan sampai orang merasakan bahwa setiap kebaikan itu akan berbuah kebaikan. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan datang dengan cara yang baik? Artinya tidak ada kebetulan dalam hidup ini, tidak ada, karena Allah telah atur semuanya agar manusia paham. Allah mau manusia ini berilmu bahwa dalam kehidupan ini Allah janjikan kemuliaan yang banyak. Kalau memang tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini, berarti kita bicara takdir Ustaz. Iya. Ya, Allah betul-betul menginginkan manusia ini berilmu bahwa pada setiap kemuliaan yang dijanjikan ini Allah telah katakan dalam hadis qudsi, innallaha qaddara maqadiral khalaik qabla yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah berikan takdir, tentukan takdir sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan masyhur sering dibahas ini supaya manusia tahu bahwa setiap takdir yang telah Allah tentukan ini pada hakikatnya kemuliaan yang dijanjikan. Karena Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, pasti Allah yang mencukupi. Bahkan dalam sebuah riwayat bahwa hadis qudsi Allah mengatakan, ana inda zanni abdi. Aku ini menurut prasangka hambaku, kata Allah. Ana inda zanni abdi, aku menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku pikir aku ini kejam, ana syadidul iqab. Tapi kalau hambaku pikir aku baik, ana rahman, ana rahim, kata Allah. Makanya ulama menekankan sekali, orang kalau mau mendalami agama, merasakan nikmatnya berhukum di atas Islam, kenali 3 perkara: Allah, Nabi Muhammad, dan Islam yang di bawah. Kul katakan ya Muhammad, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, nanti kalau banyak orang mengatasnamakan cinta kepadaku, katakan tidak ada cinta yang dibuat-buat, cinta hanya mencontoh diriku. Katakan begitu Muhammad, sampai orang mengerti bahwa Nabi Muhammad itu bukan cuma sekedar gugur kewajiban sholat dia lakukan, bukan, tapi memang cinta sholat. Cintanya Nabi Muhammad itu sejati sampai di akhirat nanti. Bahkan ketika umatnya menyeberangi Siratal Mustaqim, dia berkata, ya Allah salimhu, ya Allah selamatkan. Total cintanya itu. Kita mah udah masing-masing di sono. Udah ngelihat mantan juga. Di sini aja mau kemana-mana berdua mulu. Di akhirat mah Masya Allah masing-masing. Tapi kalau Muhammad tuh total cintanya. Yang dia tanya, bagaimana syafaatku kepada umatku? Dia masuk surga, dia tanya dulu, umatku gimana? Masalah surga masalah gampang, buat apa masuk surga seperti seorang nabi yang gak punya umat? Terus sejatinya Muhammad tuh. Makanya kalau kita pengen belajar cinta, ya cinta Muhammad. Oh, pakar cinta beliau. Aisyah bininya tinggal di gubuk. Rumah Rasul kan gubuk ukuran 4x6, kecil banget. Sekarang kuburan beliau tuh nggak gede ya. Kantong kalau ke museum Madinah besok deh, yang touring Mekah Madinah, kita ke sana ntar ya. Itu ngelihat rumah Rasul tuh. Nah tuh ada miniaturnya tuh. Rumah yang cuma gentengnya pelepah korma, rumah yang nggak pakai keramik, apalagi granit, apalagi marmer dari Makassar, enggak ya. Rumahnya sederhana betul. Tidur di atas kasur batu yang dibentuk seperti kasur. Bantalnya cuma tumpukan daun-daun kurma. Di situ Aisyah bilang, baiti jannati, rumahku surgaku. Tuh kalau nggak pandai berkata, bidadari nggak mungkin berkata baiti jannati di rumah yang seperti itu. Coba tes bawa bini ke kontrakan yang begitu.
gila, iya gue dibawa kemarin. Tapi Muhammad lihat, karena dia pandai menjelaskan bahwa dunia ini mata'ul gurur, kenikmatan yang menipu. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan, kalau aku meminta sesuatu yang indah, maka yang kupikirkan yang buruk. Jadi kalau kasurku seperti ini, tidurku mimpi di kasur yang empuk. Tapi kalau kasurku mewah, mimpiku tidak sebagus apa yang kurasakan sekarang. Lihat. Oh, dia pandai sekali. Dia bikin dunia ini bingung. Ya, dunia ini betul-betul terlena dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia yang terlena dengan dunia, bukan. Dia tahu Allah telah takdirkan yang baik. Innallaha qaddara maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfas sanah. Makanya kalau orang yang beriman dengan takdir baik, efeknya nih, kita bicara efek. Anda beriman dengan takdir baik, dan memang semua takdir baik. Ya, dan tidak ada takdir yang kejam. Kecuali perkataan segelintir sutradara-sutradara yang nggak jelas, gitu ya. Takdir memang kejam. Takdir itu baik. Efek pertama, orang yang meyakini bahwa takdir itu baik akan mewujudkan iman dalam hatinya. Ya, ada di Quran, ada dalam Al-Quran itu orang yang merasakan kesulitan, kemudian dia berhusnuzon kepada Allah, maka dia tetap lakukan ibadah dalam kondisi sabar, dan ternyata sabar yang dia miliki karena ibadah yang dia lakukan. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, di surat Al-Maidah ayat 23 itu kalau nggak salah ya, Al-Maidah ayat 23 dikatakan bahwa wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan bertawakallah kepada Allah kalau kamu beriman. Artinya kamu bisa bertawakal dalam hidupmu karena kamu tahu Allah nggak mungkin zalim. Makanya kata ulama, kita berhusnuzon dengan takdir, maka takdir baik itu akan memberikan dampak pewujudan iman dalam diri kita. Ya, dia husnuzon, ini Pak Tani ini bukan orang kaya ketimbang para pengusaha di kota. Kadang dia kesulitan beli pupuk, dapat pupuk, kadang panen, bingung jual. Susah lah, ya, anak banyak. Sekolahnya gimana nih, bingung. Ternyata Allah bikin anak Pak Tani ini banyakan yang jenius. Udah nggak mikirin bayaran sekolah, tuh. Gimana dia nggak tawakal? Dia nggak ngayal pindah ke kota menjadi orang yang berbeda. Karena urusannya bukan dunia, urusannya akhirat nih. Kalau bakal pindah ke kota, anak jadi nggak baik, ngapain? Mendingan dibesarkan di desa dan bisa menaklukkan kota satu waktu nanti dengan agamanya. Masya Allah, saya yakin nggak bakal mati ini Indonesia. Ya, apa sih di Indonesia yang nggak ada? Kita bikin pagar dari batang singkong di belakang rumah buat batas tanah. Ini musim hujan, tiap bulan bikin buntil, betul? Nunggu daun. Subur banget Indonesia ini. Ya, aneh kalau orang tuh bingung cari makan di Indonesia tuh aneh, betul-betul. Udah gitu lucu lagi, ini bumi kita, hasil tambang kita, yang numbuh di atasnya pohon kita, buahnya pun dipetik panen buat kita. Malah orang kafir yang ngelola. Aneh ini, kita aneh betul-betul. Makanya orang kafir bebas pasang iklan produk dia tuh. Udah gitu pajangannya aneh-aneh lagi semua. Anak bangsa suruh ngelihat semua iklannya perempuan nggak tutup aurat. Ini bumi kita. Lah sekarang kalau rumah kita diacak-acak sama orang berbuat maksiat di atasnya, kita mau diem nggak? Marah. Rumah kan Indonesia, rumah kita. Udah saatnya kita jaga nih Indonesia. Jangan-jangan kita nggak merasa memiliki Indonesia, itu permasalahannya. Kenapa? Karena kita nggak paham sejarah. Harga diri bangsa Indonesia sudah mulai hilang karena nggak paham sejarah. Kita nggak merasa memiliki, gitu loh. Kita cuma orang yang berpikir mengambil bukan memberi.
kita nggak punya harga diri. Orientasi kita coba bagaimana mengambil bukan memberi, sehingga tumpang tindih orang serakah mengambil hasil bumi, didompleng sama orang kafir. Ya, penjagaan juga enggak. Aneh, saya sih nggak habis pikir kalau ada anak bangsa tuh buang sampah ke sungai, wallahi nggak habis pikir saya. Ini orang kalau dibilang nggak sekolah ya dia sekolah. Buang sampah ke sungai, ya kan simple tat. Jadi kan udah hilang begitu aja. Hilang, no mandek di sono, hilang dari mana? Ente aman di sini. Kampung sono banjir. Hujan ini, coba mulai berpikir panjang. Dari mobil lempar gelas air mineral, botol. Ini kan kalau pengendara motor, ya Allah, kena plastiknya itu bisa jatuh. Saya kadang-kadang nggak habis pikir tuh. Seberapa susahnya meletakkan semua pada tempatnya. Ini pentingnya kita ngaji nih bro. Dengan ngaji kita tahu ternyata membuang sampah pada tempatnya itu pahala. Itu bagian dari iman, karena menyingkirkan bahaya. Ya, satu duri yang beresiko kita ambil, kita lempar, itu semua adalah iman. Ilmu menambah dalam diri kita, merespon kekurangan. Karena kalau kita diam melihat kekurangan, setan bisu. Ya, negeri ini penuh dengan kekurangan. Jangan kurangi cinta kita, jangan malah berkhilaf, malah tumpang tindih, jangan. Hujatan, cacian makin di antara kita sudah hilangkan, sudah. Permasalahan para ustadz, para ulama bukan masalah kita, sudah. Tugas kita cuma belajar. Kenapa? Harga diri seseorang itu karena belajar. Jangankan satu kota, satu negeri yang banyak pelajarnya, wallahi rumah tangga yang kecil, kalau suami istri rajin belajar, diturunkan derajat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kayaknya setelah saya hijrah tat dengan istri, kayaknya banyak banget yang mencibir saya deh Ustaz. Perasaan ente doang. Enggak, makanya belajar yang bener. Anda sih ketika sudah hijrah jadi kaku. Agama kan nggak bikin kaku, agama kan asik. Penghuni surga itu kan qoribin hayyin sahlin. Ya, gampang akrab, lembut, mudah, open sama orang. Harusnya begitu, jadi orang seneng. Ini enggak, pas Anda hijrah pagar tinggi, pakai Faber lagi. Orang apa ini, rumah ada orangnya enggak sih? Kalau dibilang ada nggak keluar, dibilang nggak ada malam terang gitu ya. Kitanya malah nggak mau bergaul, kitanya yang salah. Agama nggak begitu. Ya, kita tahu sistem pemerintahan negeri kita mungkin nggak Islami, tapi kan orang yang di dalamnya kan orang Islam. Coba kita mulai berdialog, bersahabat, kenal bagaimana mendakwahkan. Nyari pemimpin juga yang sempurna nggak ada. Di mana pemimpin yang sempurna? Hatta raja di negeri Islam pun nggak sempurna. Yang kemarin gitu kan, ketika Raja Salman datang ke Indonesia, wah rame. Lihatlah raja yang dialu-alukan keagamaannya, salaman dengan yang bukan mahram. Raja. Kalau ulama begitu kita ngomel kan gitu. Raja. Raja manusia yang mungkin agamanya nggak sebagus ulama, tapi yang penting kita punya pemimpin yang mau dengar perkataan ulama, itu yang paling penting. Sekarang alhamdulillah nih, calon-calon wali kota mau dialog sama para ustadz, ya mendengar keagamaan seperti apa. Alhamdulillah, alhamdulillah kulihal. Nah, kita sudah punya gubernur Jakarta nih. Mudah-mudahan betul-betul mengangkat pribumi, jangan cuma berteori saja. Tapi kalau nanti kita temukan kesalahan, doakan. Hilangkan kebiasaan mencaci, maki, menghujat, hilangkan kebiasaan tersebut. Kalau memang pada hobi turun ke jalan, bahasanya bukan demonstrasi, nasihat untuk ulil amri. Yang turun pun gak sembarangan orang yang berilmu, datengin gubernur. 10 kiai ya bersama ustadz datang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Ya, dia suruh duduk tengah-tengah, kita kelilingin gitu. Kalau nggak lupa nawarin kopi. Jadi nasihat untuk ulil amri, bukan mencaci maki. Karena nggak ada mencaci maki orang Islam dari pinggir jalan tuh fasik, membunuhnya kafir. Nggak main-main. Yuk kita jaga negeri kita, jaga kekompakan. Ya, orang-orang yang pengen merusak makin jelas nanti, makin tampak lah kalau sudah begitu. Ya, kelihatan fitnah-fitnah mengatasnamakan sunnah dengan wahabi ekstrim, itu sudah ulah orang-orang yang dikatakan PKI dan Rafidhi, ya, orang-orang yang benci dengan sunnah. Kita nggak pengen seperti itu. Mewujudkan iman, berhusnuzon dengan takdir baik, atau kita betul-betul mempercayai takdir baik ini, dan semua takdir memang baik.
Ya, walaupun memang ada takdir yang buruk, artinya Allah telah tentukan sebuah keburukan, tapi bukan berarti buruk selamanya. Saya pernah punya masa lalu yang buruk, Ustaz. Kayaknya ya Allah nggak adil banget. Astagfirullahaladzim. Ya, antum enak, Ustaz, lahir dari keluarga yang Islami, ya, orang tua baik, agamanya bagus. Kalau saya kan, Ustaz, ya Allah, Ustaz, untung saya ketemu sama orang, Ustaz. Dulu saya udah dibuang di kantong plastik, Tat. Ya kan ditemuin, namanya Allah sayang sama situ, betul? Coba kok digondol kucing, ya. Digedein sama kucing, ya, nggak bisa ngomong, meong-meong doang. Ya. Berawal dari syukur nikmat, ya, yang kecil disyukurin. Tapi kan alhamdulillah, Allah memang punya misi dalam hidup kamu, bahwa kamu ditentukan seperti ini bukan main-main. Kadang orang tua bermanfaat buat anak, kadang anak lah yang bermanfaat buat orang tuanya. Antum punya PR, ya, dan itu nggak main-main. Jadilah ulil albab, jadilah wasilah. Lihatlah cara Nabi menikah. Beliau menikah dengan perempuan yang bernama Khadijah, yang punya anak buah banyak, perekonomian yang bagus. Lihatlah beliau menikah dengan Saudah, orang Khaybar, ya, di Sumur Nuha itu, ya, rame sekarang itu tempat. Besok kita kesana juga, nanti kita berkunjung ke Khaybar, tempat Saudah dilamar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau menikah dengan anak sahabatnya Aisyah, sampai beliau menikah dengan anak angkatnya sendiri, mantan istri anak angkatnya, ya. Beliau juga menikah dengan Yahudi yang bernama Maryam Kipti. Itu semua dalam rangka wasilah, mempertontonkan bahwa Islam ini fleksibel. Kan kita suruh lihat 4 hal, Tat. Lihat hartanya, lihat cantiknya, nasabnya, agamanya. Kan agama disebut, kalau 3 enggak ada, agama yang dilihat. Kesian, mungkin dia enggak punya takdir yang baik, hasil dari masa lalu yang buruk, tapi kan dia dimuliakan sama Allah, ngerti agama. Sahih? Kecuali kalau memang dia tidak taubat. Siapa yang bisa milih takdir? Antum berpikir panjang bahwa antum lelaki menikah punya misi. Kan kita percaya dengan takdir baik, kan? Ketika antum ditakdirkan menikah, nikah itu kan takdir yang baik. Tolong matangkan itu. Jangan gampang bilang nggak sanggup ngadepin pasangan. Karena biar bagaimana Allah tahu kamu sanggup. Bro, 2 kalimat istitoah dalam takdir yang baik. Yang pertama nikah, yang kedua haji. Buat nikah kan istitoah. Ya ma'syaras sabab manistatoah, betul. Hei pemuda yang sudah mampu. Allah katakan mampu. Sekarang Anda menikah, Anda mampu. Anda sudah menikah, Anda mampu, kata Allah. Yang belum menikah bagaimana? Nggak mampu, betul. Lelet ente pada, ya. Nunggu perempuan bayar mahar dulu. Manistatoa, yang mampu. Anda haji, manistatoa. Kemarin kan kita buka ini touring Amazing Haramain ini kan banyak yang daftar. Tapi yang dipanggil sama Allah nggak semua. Saya suka ingatkan para riders, para bikers. Kita ini umroh bukan buat sombong-sombongan. Luruskan niat. Kita cuma ingin membuat sebuah karya cipta buat bangsa ini. Bahwa ikhwan-ikhwan sunnah itu akan mempertontonkan betapa asiknya agama. Ingat, yang dipanggil dalam talbiyah itu yang nggak berbuat syirik, hatta syirik kecil. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, betul. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Makanya nanti kalau yang nggak terpanggil ada aja permasalahannya, ada aja nanti. Ya, wallahu alam penyebabnya. Tapi yang pasti Allah nggak panggil, mau bilang apa? Kalau cuma punya modal berangkat saja pulang jadi sombong, salah. Ya, makanya dibilang haji umroh itu mabrur. Kalau makbulah itu diterima, kalau mabrur itu baik. Albirru, mabrur baik, orangnya bari. Haji mabrur, haji yang baik. Haji yang baik yang mana? Khudhu anni manasikakum. Ambil acara haji kalian. Nah kalau nggak pakai mahram ini, ya belum mabrur. Kalau bicara makbulah ya makbulah, kayak orang sholat ya makbulah sholatnya, cuma ya belum mabrur.
Makanya jangan heran sholat mah sholat, berantem mah terus. Sholat mah sholat, suuzon terus. Ayo kita belajar Fawaidul Fawaid. Antum beli bukunya, bagus itu. Ada karya cipta Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fawaidul Fawaid. Kalau Pertamina Pusat sudah mau hatam nih buku, kita pelajari ini. Masya Allah. Beberapa tempat juga sudah Masya Allah. Supaya tahu detail tentang ibadah yang kita lakukan. Karena dari dulu yang namanya ibadah sudah baku. Tuhannya sama, nabinya sama, ibadahnya sama, di waktu yang sama, dengan cara yang sama. Kok bisa beda, Ustaz? Hasilnya beda. Dulu sahabat umroh haji, pulangnya itu lebih bagus agamanya, walaupun tanpa titel. Ya kan, kalau kita kan pulang pakai titel, nggak dipanggil Ji, marah depannya, betul? Si Subhan pulang haji, temennya manggil, Han, hei, udah balik, Han, hei, Ji Subhan, Jiji. Itu kan pakai titel. Dulu nggak ada sahabat Nabi pakai titel, nggak ada. Abu Bakar, Umar, Utsman haji umrah, nggak ada satu atsar pun mengatakan. Dan ketika sahabat mendatangi rumah Haji Abu Bakar bersama Haji Umar dan Haji Utsman gitu ya, nggak ada. Karena memang nggak perlu ya, walaupun dipanggil Ji sedep ya. Kan orang Betawi mah sedep-sedepnya aja, ambil asik aja bro, jangan kaku ya. Dipanggil Haji ya nengok, enggak ya jangan marah, asik aja. Karena memang bukan begitu. Iya, efeknya, lihat efeknya. Kok bisa beda, Ustaz? Kan Ka'bahnya sama. Tuh Ka'bah nggak geser dari zaman siapa, Abdullah bin Zubair. Karena kan pertentangan bentuk Ka'bah kan Abdullah bin Zubair. Beliau orang yang mengembalikan bentuk Ka'bah. Jadi panjang, segi panjang. Dulu Hijri Ismail masuk Ka'bah tuh. Cuma ketika beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj As-Saqafi, Al-Hajjaj As-Saqafi inilah orang yang merubah lagi bentuknya, dibuka lagi tuh Hijri Ismail. Tuh. Pendapat ulama sekarang ya sudah, ini bukan masalah bentuk panjang atau pendek, kubus atau segi panjang, bukan, tapi itu kiblat. Di mana kita ibadah menghadap kiblat, bukan meminta kepada Ka'bah. Bukankah perkataan Umar seperti itu? Kamu cuma batu kepada Hajar Aswad. Kalau bukan karena Rasul menciummu, menyentuhmu, atau berisyarat padamu, maka takkan kulakukan. Masya Allah. Karena itu tempat ibadah. Loh kok bisa, Tat ya? Iya. Ayatnya juga baku, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayatnya udah nggak berubah. Orang yang beriman, sholat, zakat, puasa, haji, tawaf, nikah, cerai, semuanya orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak dia kolaborasikan iman dengan kezaliman. Dengan zalim umum, yang pertama syirik, durhaka dan seterusnya, ambil dosa kecil. Jangan talbis ya, maksud jangan talbis, jangan bercampur dengan yang haram. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, Allah kasih dia tenang jiwanya. Wa hum muhtadun, dan dapat hidayah. Insyaallah. Wa hum muhtadun, dan dia dapat hidayah. Setiap ibadah berefek hidayah. Seluruh ibadah membuat dia dapat hidayah. Makanya takdir yang baik disikapi dengan baik akan membuat si pelakunya jadi baik. Tapi saya kadang-kadang nggak begitu, Ustaz. Anak muda umroh haji jadi sombong, jadi ini, ngaji jadi galak ini. Itu talbis. Talbisnya macam-macam tuh. Yang paling sering sekarang yang terjadi kata Nabi, ya udah dikabarkan di akhir zaman nanti, tabayatum bil inah. Kamu terbiasa makan riba. Ya, belajar di majelis taklim, datang di kajian tablik akbar, duduk serius tapi ngantongin riba, betul? ATM riba di dompet sampai berjejer, betul? Nuntut ilmu padahal. Nggak usah angkat tangan, santai aja bro. Kita belajar, kita lagi belajar ini. Padahal ada penitipan di depan ya, harusnya titipin aja tuh. Nggak tanggung-tanggung tawaf ngantongin riba bro, Masya Allah.
negeri ini sudah lelah dijanjikan baik dengan cara ribawiyah. Generasi bangsa ini ribuan orang nih hadir nih. Mungkin salah satu di antara antum ini ada yang bakal jadi presiden. Sahabat-sahabat di PD ini kan, waduh, calon lurah, camat, wali kota, nggak main-main. Mudah-mudahan melalui beliau sampai dakwah ke negeri kita, insya Allah. Ya, harus. Udah jangan ngayal baik sama Allah dengan cara yang haram. Ini bumi kaya banget. Orang Bahrain ngomong sama saya itu di Makalam, Riau, hasil minyak Riau itu cukup untuk membesarkan Bahrain. Bahkan salah satu direktur keuangan Pertamina pernah bicara bahwa hasil Pertamina dalam 1 bulan itu bisa menutup APBN setahun, nggak perlu perusahaan lain. Ini bumi kaya sekali, cuma kita terkecoh dengan kasat mata. Cuma gara-gara medali emas yang segini, seukuran tatakan cangkir kopi Gayo Sange, Masya Allah. Espresso Sange. Ya, ini bangganya Masya Allah. Itu segunung emas kita dikeruk, kita nggak komplain loh. Aneh-aneh. Juara bulu tangkis ganda campuran, juara, dapat medali emas, diberikan sekian miliar, dijamin nggak tanggung-tanggung seumur hidup. Dapat pensiunan 20 juta per bulan. Masya Allah. Siapa tuh pembalap orang tercepat Rio tuh kalau nggak salah ya, belum balapan dapat 225 miliar, sampai sekarang nggak menang-menang. Betul. Berapa banyak anak-anak kecil yang mengharumkan bangsa, hafal Quran ya di usia-usia muda. Mana ada dana khusus pemerintah memberikan. Saya nggak habis pikir mau kemana republik ini dibawa, bro. Ini bangsa kita. Kita nggak pengen hancurkan negeri kita, cuma pengen meletakkan semua pada tempatnya. Kalau sampai kita nggak bisa meletakkan semua pada tempatnya, kemudian apa yang kita hayalkan? Berapa banyak anak bangsa yang nggak bisa sekolah? Ketika hujan pakai kantong plastik sepatunya, baju putih nggak kecoklat-coklatan karena kotor. Kita dipaksa berpikir maju dengan cara yang nggak kita sanggup untuk menjalaninya. Mau sampai kapan? Indonesia milik kita, kita jaga. Bagaimana caranya? Kemudahan Allah akan berikan. Caranya tegakkan tauhid. Ayo kompak tegakkan tauhid. Bukan cuma saling menghujat, mencaci, memaki, bukan. Nasihati pemerintah, doakan. Kalau merubah menimbulkan kerusakan dengan tangan, dengan lisan pun tidak didengar. Masa lebih dari 2000 orang berdoa nggak diijabah sama Allah? Allah ijabah, cuma kita nggak merasa memiliki. Seberapa susahnya setiap pagi kita mengangkat tangan mengatakan Allahumma ighfirlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat man ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma sahil umurana ya Allah wa umur walidaina wa umur biladina Indonesia hadza ya Allah wa umur watonina Jakarta ya. Minta sama Allah. Allah sudah katakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab. Sudah, cuma nggak dijawab, kitanya nggak kenal Allah, kitanya nggak tahu Allah. Kalau kita tahu Allah, kita akan berhusnuzon. Makanya takdir baik disikapi dengan baik akan mewujudkan iman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang yang beriman, bertakwa. Orang bertakwa orang yang bagus ibadahnya. Wa kunu ma'as shadiqin, stay bersama orang yang benar. Siapa orang yang benar? Orang yang bertaut semua pemahamannya dengan Quran dan Sunnah. Bukan syubhat yang ditawarkan, bukan. Makanya buat orang-orang yang baru hijrah, jangan digiring ke syubhat. Kalau di negeri-negeri Islam ada ustadz yang terkena syubhat, ya itu disuruh stop, nggak ngajar. Karena nggak boleh ada rasa syubhat di hati murid. Ya, jadi antum jangan sembarangan belajar, juga jangan diadon. Semuanya diambil. Oh, kita kan free bebas belajar sama siapa aja. Iya, itu mana paham. Cuma kan agama bukan kolak. Pacar Cina, pisang, biji salak, singkong, dipakein santan sama gula Jawa, betul ya? Panas-panas makannya.
buat puasa. Iya enak bulan puasa, apalagi makannya sebelum maghrib. Masya Allah. Anda bilang enak ya, nggak bilang dosa. Ya agama bukan itu, agama bukan itu. Agama nggak bisa kita rasakan enak menurut kita. Agama ya murni. Makanya wakunu ma'as-shadiqin, bersama orang yang benar. Siapa orang yang benar? Proses Islam, iman, patuh, benar. Ya, Islam, iman, patuh, benar. Susunannya begitu. Itu 4 pertama menyebabkan datangnya ujian, dan ujian membuat dia baik. Karena ujiannya sama, tapi kalau kondisinya berbeda ya berbeda. Hujan turun bareng, tapi ada yang mengatakan Allahumma shayban nafian. Nah, kayak di iklan itu, ya percaya dengan takdir baik, lagi megang payung sama hujan. Ya kalau yang hujannya kan turunnya bareng di Jakarta. Kalau orangnya memang Islam, iman, patuh, kemudian dia benar, turun hujan tuh senyum. Allahumma shayban nafian, ya Allah, hujan betul-betul membawa manfaat insya Allah. Tapi kalau yang betul-betul nggak paham, ya hujan, aduh mana mau ngaji lagi, aduh kacau dah, resek banget nih hujan. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Kita mencela takdir paling nggak boleh. Ya walaupun mungkin celotehan santai anak muda, hati-hati, jaga lisan. Ya lisan ini, masya Allah, ya bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seberapa susahnya sih Allah masoiban nafian. Ya Allah, hujan ini bawa nikmat, ya Allah, bawa manfaat, ya Allah. Liyutahhirakum bi, hujan mensucikan kita, ya Allah. Liyudhiba ankum rijza syaitan. Orang yang emosian, gampang marah, ya jangan takut sama hujan. Anak-anak motor yang suka ngegas aja, emosi aja hawanya, dikit-dikit dilewatin marah-marah. Kalau hujan jangan neduh, terabas coba. Insya Allah kalau udah lepek lemes, ya Allah. Bikers takut sama hujan, gimana ya? Yang kedua, ya efek kita bersyukur dengan takdir yang baik. yakni Allah berikan kepada kita adanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati, ya. Artinya betul-betul memang adanya ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Di surat An-Naml ayat 79 Allah berfirman, "Fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin." Ya, orang kalau sudah beriman dengan takdir baik, dia punya alasan. Alasannya ayat ini. Ya, fatawakkal 'alallah innaka 'alal haqqil mubin. Allah perintahkan, sebab itu bertawakallah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata. Jadi optimismenya timbul. Ya kayak guru-guru antum dulu itu tonton 2004, 2005 awal-awalnya rame kajian sunnah itu, kita diuji banget masuk ke instansi kemana nih jenggot jadi masalah, betul-betul masalah ya. Cuman nggak ada masalah buat masalah ke orang gitu loh, kan memang perintah. Terus aja lama-lama yang larang malah nanya, obatnya apa tat? Begitu dia bilang. Tahu apa wa ali oncom wa apa, saya bilang saya lupa dulu. Saya nggak paham, pokoknya udah deh. Ya karena yakin ya, saya kalau masuk ke sebuah lingkungan masyarakat yang jujur, notabene masih berbuat hal-hal yang melenceng dari sunnah, saya nggak khawatir karena saya yakin kita benar. Paling dihujat, paling dicibir, orang heran, itu mah biasa. Cuma jangan pertontonkan, karena kan kita datang karena Allah, pulang pun karena Allah. Enteng jadinya gitu ya. Nah saya cuma bilang, Ustadz, antum bisa kajian nggak di tempat anak Ustadz? Ya kalau masalah kajian sih lihat kondisinya dulu. Ya kalau bisa sih begini Ustadz, di tempat anak nih Ustadz, Masya Allah Ustadz, ahlun nar Ustadz. Masya Allah.
Galak bener lo, nggak diterima lo kampung. Pasti nggak punya KTP ya, dipersulit. Iya Tat, tolong deh saya, emang Masya Allah Tat, masyarakat kita ini sama sunnah kok a priori banget Tat. Saya nggak habis pikir kalau dia nggak suka sama sunnah, mungkin dia nggak paham itu sunnah, masalahnya di situ. Karena di negeri kita yang namanya orang Islam, kalau sunnah betul-betul sunnah, pasti dia percaya. Nah, kok sampai nggak suka pasti ada masalah, ternyata kitanya nggak pandai bicara. Ya, tapi dia galak-galak Tat, benci sama sunnah gini, ya sudah. Saya pengen kalau bisa kajiannya siang susah deh, mendingan pada maghrib atau pada isya baru kita kajian habis sholat tuh. Ya setelah kajian nggak ada masalah loh, nggak ada yang ngomel. Loh kok bisa Tat? Ya kan sama yang disampaikan. Bukan ustadznya pinter, bukan Allah mudahkan. Saya sengaja, kenapa kalau kajian habis maghrib habis isya di tempat-tempat yang masih anti sunnah? Karena dia anti sunnah itu kan godaan setan. Dengan kita jadi imam baca panjangan kan kita ngeruqyah, betul? Habis kajian kita ngomong. Ente nggak yakin sih sama teknik, cuma dipusingkan. Tapi kan meruqyah dan minta diruqyah itu kan tidak masuk kategori orang yang masuk surga tidak tanpa hisab Tat. Oh Masya Allah. Iya, antumnya nggak dalam masalah kayak beginian. Itu buat orang yang ketergantungan dengan ruqyah, yang tadinya berani sama siapa aja nggak takut, pas udah masuk hijrah udah belajar agama jadi lemes, tinggal minta diruqyah mulu. Mendingan dia yang dulu Tat keker, pas ngaji letoy, kata gitu dia bilang. Nah, itu nggak boleh tuh. Kita tiap hari ke dokter karena was-was aja nggak boleh. Jangan ketergantungan dengan obat, jangan takut dengan penyakit. La adwa kata Rasul. Nabi ngomong gitu nggak main-main. La adwa, tidak ada penyakit yang menular. Di debat, aneh pilek gara-gara dia. Tapi kan yang lain enggak, cuma ente doang. Kalau seandainya pilek nularin, semua kena, kan enggak. Andanya lagi drop, itu permasalahannya. Berarti yang menularkan siapa? Allah. Jangan suka ngedebat hadis. Konsekuensi hidup, Anda beriman, Anda laki, Anda perempuan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lakumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan lain. Ini Allah Rasul telah katakan, sikapi dengan ilmu, ilmiah. Oh iya ya, sami'na wa ata'na. Harusnya begitu. Jangan gampang goncang. Ya, terus jangan pulang pergi, jangan buka tutup. Buka tutup kajian sore ntar ya, buka tutup di gudang peluru tuh di Az-Zahra. Kita kaji lagi nanti, judulnya buka tutup. Lagi dicor jalan buka tutup. Imannya buka tutup ya, penyebab harus kita bahas tuh. Fatawakkal 'ala Allah, innaka 'alal haqqil mubin. Dia yakin sekali Allah nggak mungkin zalim. Kok Anda yakin? Iyalah, Allah sudah ngomong, orang ngomong aneh percaya. Kenapa Allah yang bicara saya nggak yakin? Di Quran kan kalamullah. Allah pernah bicara. Kata Allah apa? Kata Allah dengan tegas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Berhusnuzonlah. Anda sanggup, manistato'a tadi. Anda nikah sanggup taklukkan istrimu. Anda menikah sanggup jadilah pelengkap hidup suamimu. Anda mampu untuk berangkat haji, luruskan niat, jangan talbis. Ya, hajinya makbulah, diterima, cuma mabrurnya kan belum tentu nanti. Benernya belum tentu, tartibnya tuh belum sama. Perlu disusun. Ya, kita minta sepanjang perjalanan selamat. Tolong penyebab selamatnya dibikin. Jangan cuma minta selamat tapi maksiat. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, ya Allah, jauhkanlah dari ujian yang kami tidak sanggup. Tapi perempuan banyak yang nggak pakai mahram, berangkat pakai uang yang nggak jelas, ya nggak bisa. Tetap ada hukum sebab akibat. Mendingan jujur sama pembimbingnya deh. Saya belum tahu hukum, terlanjur daftar tanpa mahram. Gimana Ustaz? Ya sudah nggak mungkin, sudah berjalan, ya sudah. Tolong bantu Ustadz untuk kalian banyak istighfar. Kayak orang datang ke Rasul, ya Rasulullah, izinkan aku untuk selalu menemanimu dimanapun kau berada di akhirat nanti. Kata Rasul, baik.
tapi tolong bantu aku dengan memperbagus sholat. Dibikin sebabnya, gitu ya. Kita berdoa semoga Jakarta ini di bawah pimpinan Gubernur Muslim Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno ini, Allah berikan kemuliaan buat kota ini menjadi baik ke depannya. Kita minta begitu kan. Tapi kita minta tolong juga sama Pak Anies, Pak Sandi, semoga Allah muliakan antum berdua. Tolong jangan paksa kami anak muda ini memandang pemandangan yang buruk sekeliling Jakarta. Iklan-iklan maksiat tolong Pak. Pengen punya anak bangsa yang baik, biarkan mata melihat yang baik, biarkan telinga mendengar yang baik. Hati kami akan baik. Kalau hati kami baik ketika kami melihat Anda berbuat salah, kami mendoakan kalian. Tapi kalau kalian biarkan itu iklan-iklan maksiat sepanjang jalan Jakarta dan orasi-orasi maksiat masuk ke telinga kami, wallahi hati kami akan buruk. Ketika Anda berbuat salah nanti, jangan salahkan kami kalau keluar pun yang buruk. Anda nggak usah mengeluarkan dana khusus buat menjaga keamanan kota. Insya Allah para aparat pun sudah ngaji, sudah Masya Allah. Teman-teman dari Mabes, dari Polda, Masya Allah, agamanya Masya Allah semua. Kita punya orang-orang hebat sekarang yang betul-betul dekat dengan keagamaan. Tolong Pak, mudahkan anak-anak muda untuk gampang ke masjid. Karena Tuhan kami kan sama Tuhan Anda. Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil faksawal. Ini sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan takut kalau sholat kami bagus, yang kami lihat bagus, yang kami dengar bagus, insya Allah hati ini akan makin bagus. Maka dengan sendirinya tidak akan ada perbuatan keji dan mungkar di masyarakat nantinya. Itu tolong digaris bawah itu, supaya kedepannya lebih baik. Dahsyat ya, takdir baik membuat ketenangan jiwa dan kebahagiaan hati. Hati ini menjadi bahagia, jiwa ini menjadi tenang. Kenapa? Karena berhusnuzon sama Allah. Karena ayatnya jelas. Kalau kebalikannya, kita bersuuzon sama Allah, kata Allah apa? Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kau rasakan buruk dalam harimu, kau rasakan buruk dalam hidupmu karena prasangkamu yang buruk sama Allah. Waktu yang merupakan pinjaman, harta yang merupakan titipan, kau lupa cuma pinjaman, cuma titipan yang waktunya makin berkurang. Saya bilang dari kemarin, kalau kita nyontok umur Rasul, ini si Subhan ini ya paling 3 kali pemilu lagi kalau nyampe, kan gitu ya. Ya kan kesian yang udah dekat sama umur Rasul. Rasul 63, dia 62 11 bulan gitu ya. Saya bilang udah jangan mantang, udah apa aja makan dah ya, nggak usah diet udah. Sebulan lagi. Kalau dunia dia nikmatin, kenapa agama dia nggak maksimal? Maksimalin, mau kapan lagi? Mumpung masih bisa sholat diri, nunggu duduk dulu baru husu. Mumpung masih bisa buka Quran, nunggu cuma ngedenger doang karena mata udah rabun. Jangan, ayo pastabikul khairat. Lawang Nabi saja yang bawa Quran sebagai petunjuk, nggak pernah nggak baca Quran. Tiap Ramadan mulazamah sama Jibril, mengulang semua bacaannya. Para sahabat yang hafal Quran, bahkan Utsman bin Affan, Masya Allah, sering menghatamkan Quran ketika tahajud. Kita yang nggak dijamin sorga, udah 2 minggu tak ngaji. Allahu Akbar. Ini orang pikir kali masuk sorga bareng Samsung kali ya. HP mulu dibuka. Jalan HP, duduk kajian Ustadz ngomong HP lagi. Masalah negara kali yang dibaca ya. Sampai nggak sempat. Astaghfirullahaladzim ya, Masya Allah. Taib. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa Allah itu akan menjamin kalau kita berhusnuzon dengan takdir baiknya, kecukupan kepada orang-orang yang berhusnuzon dengan takdir baik.
Ya karena husnuzon itu setengah dari keberhasilan sebenarnya. Anda yakin Anda mampu, Anda yakin Anda mampu. Ya, bab tawakal tuh di surat At-Talaq ayat 3, apalah semua. Kita nggak usah ayat-ayat yang susah, yang gampang-gampang aja deh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena sudah berhusnuzon. Ya saya sih yakin Ustaz, kalau saya ditakdirkan itu rezeki gampang. Makanya saya yakin ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, atau ma naqasat shadaqatum min malin. Saya yakin Ustaz dengan ayat yang mengatakan apa yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti, bahkan tidak akan pernah kurang harta karena sedekah. Tuh hadis Nabi dia yakini, anfik unfik alaik, infakkan hartamu Allah infakkan kamu. Ya, saya nggak pernah takut miskin Ustaz, Masya Allah. Betul-betul dia tiru Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar. Udah, kalau untuk urusan Allah memang bertahap, ya nggak bisa langsung. Tetap ada usaha untuk meyakinkan diri bahwa yang namanya sedekah, infak, sodako, zakat, nafkah, ini semua penyebab datangnya kebaikan. Karena ternyata yang bikin kita kaya itu bukan kerja keras. Banyak yang kerja keras sampai ngetok-ngetok batu tiap hari nggak kaya-kaya. Keras banget tuh orang kerjanya. Tapi kan ternyata yang bikin kerja keras kita betul-betul semangat dalam bekerja, wallahi ya ini sedekah. Jadi kalau miqdar Allah sudah ukur, ya, innallaha qaddara maqadirul khalaiq, ada takdir yang telah Allah tentukan sudah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah berikan takdir dengan ukuran yang berbeda. Allah nggak zolim kalau si kecil ini makannya sedikit karena lambungnya belum besar, tapi kan judulnya hidup. Ya kan nggak adil Ustaz kalau yang orok makan cuma setatakan beras tumbuk lagi yang halus. Si gede ini makan satu paket makanan. Kayaknya nggak adil. Ya adil lah, lihat efeknya, bukan lihat proses makannya. Ya Anda jangan suka bilang, ya Allah Ustaz, Allah nggak adil banget Ustaz. Saya yang banting tulang tiap hari berteman dengan kotoran, pupuk kandang, menanam, memetik, lelah Ustaz. Nilai nggak seberapa, malah si penikmat yang paling kaya. Rezeki itu bukan cuma tumbukan uang bro. Ente sehat itu nikmat. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, kata Rasul. Ada dua nikmat yang semua orang pengen, kalau sudah dapat dilupakan. As-sihah wal faraq. Ini nikmat. Waktu sehat, waktu kosong. Kamu punya sehat, macul tiap hari, nggak kenal klinik, betul? Nggak kenal rumah sakit. Ya Allah, nikmatnya Masya Allah. Ini orang di Jakarta kaya-kaya, cuma entar-entar sakit. Penderitaannya dua. Yang pertama macet ke rumah sakit, betul ya? Yang kedua orang nengokin males, macet. Ya jadi sebenarnya penderitaan. Anda punya waktu kosong, kerja cuma macul dari waktu duha sampai siang. Enggak ada Pak Tani nanam padi sore, enggak ada. Semua di bawah jam 12. Makanya kalau di kampung-kampung musola, masjid, zohor kosong kebanyakan tuh. Mulai ramenya ya asar, apalagi maghrib rame tuh. Lihat nikmat sekali. Masya Allah, Anda punya waktu kosong ngelihat anak-anak, perkembangan mereka, pertumbuhan mereka. Makanya anak Pak Tani banyak yang sukses. Kenapa? Berteman sama orang tuanya seharian full. Kita sukses dalam bentuk keuangan, ekonomi, cuma kita nggak sukses. Kenapa? Sampai lupa nama anak. Pokoknya tiap tahun atu aja gitu ya. Siapa namanya Mak? Ya udah lupa betul-betul ya. Saking sibuknya. Kelewatan nih orang. Ya sampai lupa ini anak mau disekolahkan di mana nilainya. Ya Allah, dua nikmat sehat dan waktu kosong tuh. Udah waktu kosong, fa idza faragta fansab. Ya cuma saya juga nggak paham kalau kita berusaha untuk ngebaca nih masalah di negeri kita nih. Perusahaan itu jelas loh.
Pak Tani itu sekarang kebingungan mau macul apa, semua dicor. Cikarang, Kerawang jadi perumahan tuh. Sekarang ada mie rebus, mie karta, dia masalah. Dibikin tower bererot di tengah-tengah kampung, orang kampung geleng pala, ya tenaonnya. Ayat toweran ya. Banyak tower dibikin bingung. Petani bingung macul apa? Ya kalau petani saya suka bilang kalau di Bogor ya, kalau saya nggak ada umur, karena ya Allah saya ini deket banget sama kematian. Saya bilang tiap hari di motor, sampai apal istilahnya, sampai apal merek-merek ban. Ya, ya kalau lagi parkir, lagi lampu merah kan, truk, bannya saya baca tuh merek sampai apal gitu. Dekat dengan maut. Kalau saya nggak ada umur, saya suka bilang sama orang-orang Bogor ya di yayasan, tolong sampai kapanpun buat sebuah lembaga pendidikan yang alamnya itu 45-55. 45 itu biarkan jadi bangunan, 55 tetap jadi alam. Karena kalau Pak Tani nggak ada yang dipacul, tembok kita dipacul urusannya. Banyak jadi maling di mana-mana kan. Terus tegakkan hujah bahwa cetaklah generasi para wanita-wanita ini ibunda para ulama. Kenapa? Biarkan mereka menjadi bidadari di sorga mereka. Siapapun menghayalkan rumahku sorgaku, cetak para wanita ibunda para ulama. Ya, jadi saya katakan begitu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti yang terjadi di Indonesia kan lapangan pekerjaan lebih gampang perempuan. Udah sawah dibikin cor-coran, dibikin aspal, dibikin bangunan, kemudian perempuannya juga diterima kerja gampang. Ya sorga nggak ada bidadarinya. Rumahku sorga, aku bidadarinya kan perempuan. Nah karena sekarang kalau perempuan semua di aspal, kata orang sorga kosong amat. Iya, bidadarinya nggak ada. Udah nggak ada sorga lagi di negeri kita, betul? Ayo anak laki jangan nyari kerja, ciptakan pekerjaan. Jadi orang yang punya harga diri, biarin kecil kepala teri daripada gede ekor kakap. Punya harga diri kita. Jangan bergelantungan di pundak-pundak mayit. Ini orang-orang kafir cuma ngelola kita dengan cara yang haram, kenapa kita kasih? Ayo ciptakan pekerjaan. Jangan mencari pekerjaan, ciptakan. Sudah saatnya. Biarkan wanita-wanita kita ini berdiam di rumah, menjadi bidadari, menjadi madrasah buat anak-anaknya. Bukan malah tawaf di mall gitu loh. Bagus dia nggak angkat tangan di satpam, Bismillah Allahu Akbar, Subhanallah. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Ayo kita minta sama Pak Gubernur, ini nggak ada lagi perempuan-perempuan dipajang ini di pinggir-pinggir jalan dibuka auratnya. Ya Allah, Islam cinta sama perempuan, suruh tutup auratnya. Ayo ajak, insya Allah Pak Gubernur mau mendengar. Lawang baik kok. Hal-hal yang membuat rusak anak bangsa jangan diiklankan sudah. Tapi ajakan-ajakan kebaikannya. Kalau bisa, wallah, Anda legenda Pak Gubernur. Mungkin Anda nggak bisa ngerubah Jakarta, tapi Jakarta akan berkata pernah anak Anda di sini. Masya Allah. Ayo tegakkan, jangan takut. Mumpung ada kesempatan cuma 5 tahun loh. Kedepannya kita nggak paham apa yang terjadi, betul? Ayo, ayo. Anak bangsa dukung, doakan, doakan. Doa anak bangsa akan mendapatkan kebaikan, diberikan kepada oleh Allah. Masya Allah. Ya, jadi betul-betul Allah jamin. Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah jamin. Jangan suuzon sama Allah. Jadi nanti kalau sampai mungkin kita sudah berusaha cuma nggak ada perubahan, jangan salahkan Allah. Karena Allah pengen kamu itu bukan sukses, bukan gagal, sabar atau syukur. Ada kalanya doamu didengar, ada kala doamu dialokasikan dengan yang lain oleh Allah. Ada saatnya doamu dipending karena belum saatnya diberikan. Karena kalau orang yang tahu meminta adalah sebuah kebutuhan, dia akan setting manfaat yang dia minta. Ya Allah, habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang saleh. Karena dia tahu kekurangan masa lalu yang dia miliki. Masa lalu hamba yang kelam, yang gelap, ya Allah, membuat hamba tak pandai menghafal Quran, membuat hamba tak pandai beribadah dengan benar, ya Allah. Sementara kalau hamba wafat nanti, bukankah doa anak yang soleh yang masuk ke lubang kubur hamba, ya Allah, diminta. Orang yang seperti ini Allah kasih anak yang soleh.
Bukan cuma minta, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, yang penghafal Quran, ya Allah, biar teman tahu siapa saya. Bukan begitu gitu ya. Sombong nih orang. Jangan, ya Allah, berikanlah kemampuan kepada hamba untuk menaklukkan dunia, ya Allah, mengelola dunia dengan benar, ya Allah. Kalau kau titipkan harta dunia, ya Allah, di sekeliling hamba banyak orang yang butuh, ya Allah. Ini kristenisasi dahsyat di negeri kita ini, halus gayanya, dirusak akidah anak muda, dibikin Islam berkhilaf, ribut sana ribut sini, sampai orang pada bingung. Ya Allah, gimana ya? Sampai saya sengaja bikin kegiatan nanti di Al-Azifi Family 10 sampai 12 November itu ya, judulnya Kemana Akan Ku Cari. Kenapa? Karena banyak orang yang bingung. Terus ngaji di mana, Ustaz? Saya harus ngaji di mana, Ustaz? Saya bingung. Yang ustadznya begini, yang ustadznya begitu, saya dibikin bingung. Wah, ini kayaknya ente perlu ngobrol khusus nih sama ustadz nih. Kita bikin 3 hari full kita ngobrol nanti. Oh, Masya Allah. Tujuannya apa? Supaya diluruskan. Jangan bingung. Ya bingung lah Ustadz, lawang saya orang baru hijrah. Ini ustadz gini, ini kajian begini, pada ribut gini-gini. Wallahi akhi, orang yang berhijrah harus dibimbing. Jelaskan sama dia, setelah anda hijrah belajar. Sama siapa Tat? Ya sama orang yang jelas, bukan yang syubhat. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga makananmu, jangan yang syubhat apalagi yang haram. Nanti Allah yang bimbing kamu. Hijrah itu total. Udkhulu fisilmi kafah. Makanya dalam Islam, kalau ada orang hijrah baru masuk Islam, suruh dibantu supaya dia nggak berpikir yang lain kecuali belajar. Giring dia untuk tahu bahwa kebaikan itu ada hukum sebab akibat. Karena Allah yang mengatakan, wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bita'ah. Semua yang baik yang pasti kamu minta ke Allah, tidak mungkin Allah berikan sama kamu kecuali kamu mentaati Allah. Bagaimana bisa taat sama Allah? Kenali Allah, pahami rububiyahnya, pahami asma wa sifat, pahami uluhiyahnya, tegakkan la ilaha illallah. Didik dia untuk tidak terjebak dalam syubhat, khilaf. Karena yang paling baik, kalau ada sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang syubhat, maka pilih yang jelas. Jangan beragama dengan organisasi, jangan beragama dengan partai. Nanti kita akan lawan agama dengan ADART. Ini susah. Allah sudah berfirman, tapi menurut pimpinan kami, siapa itu orang? Pimpinan kami, Allah berfirman bro, pimpinan kami. Ya kesepakatan musyawarah partai kami, Masya Allah. Malaikat liatin dari atas, Masya Allah. Ada Tuhan baru nih. Jangan, antum belum bisa menegakkan, ya antum istighfar. Tapi kan agama sudah baku, agama sudah nggak berubah. Agama sampai kapanpun qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Udah jangan diotak-atik. Loh kita sering dengar kok, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini kan ayat penyempurna. Allah yang bilang agama telah sempurna, jangan dibikin-bikin. Lihat firman Allah, lihat sabda Rasul. Jangan menurut kita, jangan. Kembali kepada sesuatu yang hak. Ya, jangan menjadi hakim untuk sebuah ibadah, sebuah sunnah yang jelas ulama sepakati, jangan. Ya, kitanya juga harus tahu. Habis terkecoh Ustaz, dia pinter gini, pinter gitu. Rasul sudah bilang, ad-du'at al-abwabi jahannam. Akhir zaman nanti banyak para dai dari pintu jahannam, kata Rasul. Sahabat tanya, Hudzaifah ibn Yaman tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Tolong berikan ciri-cirinya ya Rasul. Nabi tegas mengatakan apa? Qaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kurang apa itu bahasa? Nanti mereka sekulit dengan kita, bingung ente. Berbicara pun pakai bahasa kita. Tapi kalau Anda paham Quran, paham hadis, ini yang diomongin bukan Quran, bukan hadis. Enggak dikecoh. Anda baca Quran di kuburan, ulama nggak ada
ada permasalahan. Baca buat mayit yang nggak boleh, betul? Jangan timbulkan syubhat. Jelas kita boleh baca di mana saja selama nggak ada penghalang, karena adab bicaranya. Tapi kan para sahabat nggak melakukan. Jangan hembuskan fitnah di masyarakat. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau sahabat sudah melakukan, jujur itu kebaikan. Tapi kalau tidak, kembali kepada contoh mereka. Sebaik-baik umat yang pernah Allah muliakan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Siapa? Sahabat. Ukhrijat azharo, ditampakkan beda di hadapan manusia. Kenapa? Bawa misi Rasul. Bukan setiap orang boleh khuruj keluar, bukan. Ditampakkan beda nih para sahabat. Kenapa? Bedalah mereka. Lawang mereka bawa Quran dan Sunnah yang pasti bertentangan dengan adat tradisi. Makanya penyakit godaan dakwah zaman Rasul dan sahabat tradisi. Sama dengan kita di sini. Lawang kita sampaikan yang Rasul sampaikan dibilang ajaran baru. Ya kan baruan dia. Kita kan mau yang Rasul bawa. Cuma karena nggak nyampe, ya dianggap baru. Bukan. Kita ini pengikut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kita untuk paham. Idza shahal hadis fahuwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, kita bermazhab dengan hadis tersebut. Nah sekarang kalau hadis sifatnya perintah, amr, wajib bukan? Wajib. Oh kemarin rame masalah sorban, betul? Masya Allah. Kita klarifikasi tetap aja, rame betul. Sampai kita bilang itu sunnah Rasul. Saya Muhammad Subhan bin Umar Abu Bakar Basir mengatakan itu sunnah, jelas. Cuma ya orang terus aja sudah mau bilang apa? Ya Allah Yahdi. Saya balikin tanya, kalau memang ini sunnah, ya kita sudah nggak bahas lagi. Tapi yang wajib kenapa anda nggak pakai? Nabi perintahkan tipiskan kumis, panjangkan janggut. Hukumnya apa? Wajib. Ente nggak pakai bro. Yang wajib ditelantarkan, yang sunnah dicemooh. Ini kan muskilah. Terjadi di masyarakat kita. Lihat perusak-perusak sunnah, lihat. Makanya la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nggak usah khawatir, nggak ada yang membahayakan kalau Allah sudah ridho. Ayo tegakkan. Tapi itu kan furu'iyah, ya makanya rapikan akidah. Biar kalau bicara furu'iyah tuh ilmu dan waktu yang menyempurnakan kita, insya Allah. Allah akan mudahkan kita, masya Allah. Jangan khawatir. Ya, bahkan dalam sebuah di dalam Al-Quran itu di surat At-Tolak ayat 5-nya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajran. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Lihat, orang yang berhusnuzon kepada takdir yang telah Allah takdirkan, Allah bikin dia jadi orang yang bertakwa karena husnuzon dalam ibadah. Dia bersabar, dia sholat, dia bersabar, dia buat kebaikan, dia isti'anah, dia minta sama Allah. Allah perintahkan wasta'inu bis sabri was shalah. Suruh minta tolong dengan sabar dan sholat. Sehingga sholat bikin dia bertakwa, umrah haji bikin dia baik, sedekah bikin dia mulia. Allah katakan wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'zim lahu ajran. Yukaffir anhu, Allah akan tutupi sayyi'atihi, semua kesalahan-kesalahannya, wa yu'zim lahu ajran, Allah akan perbesar balasannya. Lihat, tidak ada keburukan sama sekali. Kita berhusnuzan dengan takdir baik, dan semua takdir itu baik. Kalau kita berhusnuzan, ya, ada takdir yang buruk, ada takdir yang baik. Tapi secara umum yang namanya takdir itu baik, karena Allah nggak mungkin berbuat zalim pada takdir tersebut. Tapi kita bisa menjadi penyebab datangnya takdir yang buruk. Ya banjir bandang buruk dong, betul? Takdir yang buruk. Iya, kenapa? Karena kita yang buang sampah sembarangan tadi. Apa kata Rasul? Beliau mengatakan bahwa Allah akan selalu liputi dengan ujian yang tak kunjung selesai, bala azab pada sebuah negeri. Kenapa? Ya karena kita banyak berbuat maksiat.
sallallahu alaikum zullan la yanji'u hatta tarji'u ila dinikum. Itu buruk, itu takdir buruk ya. Kita kering kerontang, nggak bisa nanem, hujan berlebihan, badai, banjir bandang, itu semua buruk semuanya. Cuma Allah itu nggak mungkin datangkan keburukan kecuali ada penyebabnya. Ternyata penyebabnya jelas kan? Kita sering makan riba, kita mengikuti pemimpin yang nggak jelas mau kemana membawa kita. Kita orang yang betul-betul ridho dengan perekonomian sampai nggak tertarik dengan keagamaan. Kita tinggalkan jihad, ya sudah. 4 penyebab mendatangkan keburukan. Nah, jangan salahkan Allah kalau keburukan kita rasa. Karena secara umum juga kalau Allah turunkan ujian bala, Allah, Nabi yang mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Pasti Allah turunkan ujian. Kalau dibiarkan saja, ini Allah pengen yang buruk buat dia. Nah, kita bersyukur negeri kita ini diuji sama Allah dengan ujian yang banyak. Tapi lihat, kita nggak seperti Mesir, kita nggak seperti Palestina, kita nggak seperti Suriah, kita nggak seperti Rohingya, Muslim Rohingya. Ya bukan nggak nutup kemungkinan kita bakal mirip dengan mereka kalau kita nggak buru-buru bangkit, gitu loh. Kenapa? Di Indonesia ini berpulau-pulau, setiap pulau masih punya ulama. Ulama itulah yang mendatangkan penjagaan. Nah, apalagi sekarang rakyat bangkit, sunnah di mana-mana. Ini musuh Islam berusaha timbulkan fitnah. Antum jangan terpancing, antum boleh baca sosial media, silakan. Tapi jangan beragama dengan sosmed. Tabayun, datang ke guru-guru antum langsung tanya sehingga terbuka. Iya ya. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Adiddu yuzhiru hasanuhuddidi wa bididdiha tatabayanul asya. Ibnu Qayyim sudah katakan dalam kitab Majalis Salikin, beliau mengatakan adiddu dawa. Adiddu yuzhiru hasanuhuddidi. Musuh akan mempertontonkan kebenaran musuh yang dimusuhi. Karena dengan adanya permusuhan akan kelihatan siapa yang benar, siapa yang salah. Nggak usah khawatir. Antum tegakkan tauhid, dihujat, berarti dominasi kesirikan sudah ada. Berarti penyakit negeri ini nggak maju. Kenapa? Syirik yang dianggap biasa. Syirik yang dianggap biasa, riya yang paling sering. Maka Nabi mengatakan akhafu ma akhwafu min ummati. Yang paling aku takutkan dari umatku ini asyirkul asghar. Syirik kecil. Yang kalian nggak berasa. Kalian beragama untuk sombong. Iya, lihat. Sampai saya tekankan sekali, khususnya buat orang-orang yang mau umroh, yang mau haji, yang mau nikah, yang mau berbuat baik, tolong karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, pengen dilihat, lihati saya mampu, Allah hancurkan Anda. Allah akan hancurkan Anda. Tidak akan pernah tegak sebuah kemuliaan kalau pengen dipandang oleh manusia. Apalagi berkait dengan ibadah. Luruskan niat, ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah SAW. Allah paling benci sama orang yang sombong. Jangan pernah merasa lebih di hadapan manusia. Mungkin sudah lama kita banyak melakukan kesombongan di hadapan Allah. Salah satu bentuk kesombongan adalah ketika kita takabur. Kita mengambil sifat Allah. Allah al-mutakabbir, Allah yang maha sombong. Allah boleh sombong, kita nggak boleh sombong. Masya Allah ya. Biar panjang bahasan kita berdialog kali ya. Biar banyak tanya jawab. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar dengan kita terus berdoa bisa merubah takdir yang sudah digariskan oleh Allah? Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Dan ini sabda yang azim, sabda yang betul-betul manfaat buat umat. Memang ada beberapa takdir yang kita nggak bisa rubah. Ya salah satunya ketetapan kita menjadi laki atau perempuan. Kita nggak bisa meminta sama Allah ya berubah diri jadi perempuan kalau kita laki-laki, atau sebaliknya nggak bisa. Kita meminta sama Allah untuk ditakdirkan menjadi ibunda para anbiya, para nabi dan rasul. Ya nggak mungkin ya. Kita minta sama Allah sesuatu yang mungkin gitu lah. Nah sesuatu yang mungkin inilah yang boleh kita minta. Jadi memang betul kalau kita tercipta dalam keadaan bodoh,
Sambil belajar kita meminta sama Allah dijadikan orang yang pandai, bisa berubah. Sekarang negeri kita banyak ujian yang tak kunjung usai. Yuk berbenah diri anak bangsa, udah saatnya kita bergandeng tangan. Yuk kita memajukan negeri ini, bukan saling menghujat, saling mencaci. Bantu pemerintah dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Sambil berdoa bisa, insya Allah. Lawang bambu runcing bisa mengusir Belanda yang senjatanya canggih kok. Kenapa sekarang kita mampu beli senjata canggih kok kita terpuruk melawan orang yang cuma bawa bambu runcing, kita nggak sanggup. Bisa, Nabi yang mengatakan seperti itu. Jadi tinggal siapa yang berdoa dan bagaimana dia berdoa. Karena yang namanya doa itu ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Nah, kalau sudah bicara ibadah, pasti Allah perintahkan, pasti Nabi contohkan. Apa perintah Allah? Ud'uni astajib lakum. Ni-nya itu mufrad. Berdoalah kepada aku saja, berarti tidak ada kesyirikan. Kul huwallahu ahad, baru Allahu somad. Esakan Allah, baru kau minta Allah as-somad. Ada teknik kata Allah. Nabi ajarkan banyak beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, baru dia berdoa. Boleh bertawasul dengan amal soleh, menutup dengan solawat, minta orang-orang soleh mendoakan kita yang masih hidup, minta orang tua memberikan keberkahan dalam bentuk doanya. Semua diajarkan. Kalau sudah begitu nggak ada yang nggak mungkin. Dunia ini alam kemungkinan. Dunia ini alam kemungkinan. Hati anak Adam, kata Rasul, di antara dua jari Ar-Rahman. Allah bolak-balikan hati manusia, makanya ada doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, boleh? Silakan. Bismillah Ustadz, saya baru hijrah dan taubat dari narkoba. Bagaimana caranya agar saya istiqomah? Jazakallah khair. Iya. Berikan alasan pada diri Anda kenapa Anda bertobat dari narkoba, sehingga ketika Anda sudah tahu bahwa buruknya narkoba menjadi sebuah pijakan awal Anda meninggalkan narkoba. Sisanya cari penyebab terjadinya Anda masuk dalam lingkungan narkoba. Karena ulama sering mengatakan berawal narkoba itu karena kita menerima pemberian orang lain. Ada ajakan dalam Islam ini, perempuan khususnya suruh banyak sedekah. Karena efek sedekah bukan cuma jadi orang kaya karena sedekah, tapi orang yang bersedekah itu jauh dari yang namanya kemaksiatan narkoba. Karena orang yang suka memberi nggak suka menerima. Ya, ada ketertarikan untuk nggak gampang menerima. Saran saya, pahami penyebab-penyebab dulu Anda ikut. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan orang soleh. Hijrah. Kalau narkoba ini harus hijrah total. Jangan berteman sama orang-orang yang pernah narkoba bareng. Tinggalkan semua. Punya lingkungan yang baru. Karena masih ada apa kalau orang Sunda bilang agak sakau ya. Kalau ngeliat orang mabok tuh pengen gitu ya. Kayak orang rokok. Kalau pengen ninggalin rokok ya harus total. Jangan bergaul sama yang rokok. Berhenti ngerokok, berteman sama orang yang ngopi, bebusa. Terus Masya Allah. Ada godaan berat nih gitu. Ya susah, dia pernah ngasihin pecu-pecu begitu ya. Ini dapat bocoran dari Iwan, kata Ustaz, aneh tuh nggak kuat kalau ngeliat kopi bebusa, embun turun sama suara pecu. Masya Allah. Ya hindari deh gitu. Jadi memang harus total ya, berteman sama orang saleh. Sisanya banyak beristighfar, duduk di majelis ilmu. Semoga Allah jadikan anti perempuan yang betul-betul hijrah, dijauhkan dari masa lalu yang buruk tersebut ya, bahkan dijadikan ibunda para ulama insyaallah ya, insyaallah. Saya baca ya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tadi bilang kita tidak boleh memagari memagari terlalu tinggi ketika kita hijrah. Bagaimana menyikapi teman yang mengajak kita untuk urusan duniawi, seperti misalnya nge-mall? Saya gabung dengan mereka, saya jadi nggak putus ibadah. Saya
Saya takut apa yang sebaiknya saya lakukan. Iya, ngemol apa sih? Ngemol. Oh, mall ya. Takut kirain ngemol baju. Ya, kenapa emang ngemol nggak boleh? Boleh lah, bang, tinggal tergantung ngemol ngapain gitu loh. Kalau memang buat belanja ya ke mall, tapi ya sebatas belanja, jangan pindah kantor gitu loh. Bahkan kemarin sengaja saya bikin kegiatan, saya nggak, demi Allah saya nggak niat ngaji di mall, saya cuma bilang ngopi sore bareng Abang Subhan di mall gitu ya, ada di cafe yang kita tentukan kemarin di Pondok Indah 3 tuh ya, di Halal Bistro. Iya, tujuannya apa tuh, ada ustadz tuh kalau mau ngobrol gitu ya, jadi bukan daftar dong ngaji di mall, salah, justru dapat bocoran mumpung ada ustadz tuh kali mau ngobrol ya, daripada ngerumpi yang enggak atau cuma sejam sebentar waktunya santai bisa rileks gitu lah. Ya boleh-boleh aja. Sekarang di mall juga sudah banyak kok ajakan-ajakan yang baik. Atau kalau mungkin kita bilang saya nggak mau ke mall, ini handphone lebih dari mall, betul? Lebih dari mall. Maka saya bilang dari kemarin, kadang-kadang nih kita buka handphone kayak mau masuk WC doanya. Nyalain pertama tuh kita pencet power, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki, setan perempuan ini. Karena ini handphone, astagfirullahaladzim, apa yang nggak ada, antum nggak perlu tawaf di mall, cukup nyalain handphone. Maksiat di tangan anda. Tuh kalau buka handphone bacanya begitu, giliran tutup gimana? Sama, matiin, lempar gufronaka, gitu ya, sama sih. Kayak keluar WC gitu. Ya, jadi kita nggak bisa menghindar. Kalau memang kita butuh ya kenapa enggak. Mudah-mudahan dengan jual beli yang betul, kita betul. Kan ada doa masuk pasar, keluar pasar, boleh, nggak apa-apa. Tapi temen itu memang ngajaknya untuk kepentingan. Nah kalau tadi diajak mungkin suruh nongkrong yang nggak penting, nantilah kita bahas deh. Ada tanda-tanda orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Salah satunya bakhil dengan waktu. Waktu yang dimaksud dibuang-buang. Jadi kalau temennya ngajak ngebuang waktu, dia tanya, kumpul di mall mau ngapain? Ya nongkrong aja, nongkrong doang. Enakan di sini bro, ya rumah sendiri, mau gaya apa juga boleh gitu kan? Ya enggak, kita pengen ya ngobrol-ngobrol santai tentang agama ya, nggak lama. Nah mungkin kita lihat efek itunya. Tapi kalau memang nggak ada manfaatnya ngapain? Nongkrong dalam Islam boleh, tapi hak kotorik hak kohu, kata Rasul. Perhatikan hak orang jalan. Jangan gara-gara nongkrong orang keganggu, pemandangan jadi nggak baik. Jangan. Ya kita nongkrong di sebuah tempat, kita nggak bisa menghindar. Kalau yang namanya nongkrong tuh hobi anak muda. Cuma tongkrongannya buat apa? Kalau cuma ngobrol yang nggak penting, kan waktu pinjaman dipakai buat yang nggak penting, dosa, mubazir. Akhirnya kita keras hati untuk sebuah hal yang tidak bermanfaat, kita jadi keras hati nantinya. Wallahu a'lam. Ya, yang saya maksud itu meninggikan pagar di sini, membatasi diri, ya. Bukan cuma rumah yang ditinggikan pagarnya, tapi memang dia batasi diri. Dia ukur. Kalau memang bakal dia jadi nggak baik dalam pergaulan, dia mundur dulu. Tapi dia nggak tinggalkan temannya. Karena saya pernah sampaikan di beberapa kajian bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul. Rawahu Tirmizi. Bukan berarti antum tetap bergaul, kalau bakal beresiko, babnya jelas, darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kewajibannya. Kalau anda hijrah masih bergaul sama yang nggak baik, bakal rusak. Jangan. Perdalam agama, kuatkan iman dan akidah anda, kemudian datangi mereka, dakwahkan. Karena yang namanya teman tuh asik dalam berdakwah. Kita kalau berteman dakwah tuh enak, bebas ngomong. Antum juga nanyanya juga asik. Jadi hidup suasana. Makanya itu yang Nabi ajarkan kepada para dai. Kata Rasul, walakin sahibukum hadza khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini, Rasul menjadikan dirinya sahabat orang-orang yang didakwahi.
Jadikan dia sahabat, nggak usah robah suara kalau ngomong agama, biasa aja bro. Kalau ngomong lo gimana Allah berfirman ya lo nggak mentah. Jangan gara-gara di mimbar berubah suara, jangan. Al-Azifi bro, apa adanya gitu ya, jangan sampai dibuat-buat. Hidup ini kan apa adanya, maka saya sering bilang Al-Azifi bro, hidup ini apa adanya, jangan direkayasa. Anda sudah begini-begini, sudah ini fenomena indah sudah, Masya Allah, jangan dipaksakan. Anda orang Indonesia pakai batik, pakai sarung, pakai songkok, Allah zen, keren. Jangan paksakan pakai gaya yang lain, takutnya nggak nyambung. Ya, bukan nggak boleh, boleh. Cuma Anda ukur yang Anda nyaman tuh apa. Makanya saya respect di majlis-majlis para masyayikh di Madinah, itu ulama nggak ngomel. Yang habis pada main futsal, basket, pulang kerja, mau ke masjid, kumpul semua. Yang penting nyaman, kan belajar itu kan enjoy. Yang enjoy buat antum apa? Jangan paksakan. Yang tadinya santai pakai celana, mau pakai jeans, mau pakai kedora, itu giliran ngaji berubah. Sampai susah jalan, dikit-dikit, mau kemana? Mau ngaji. Duduk sampai susah, kapan nulisnya kita kalau begitu ya? Dibikin asik. Karena agama tuh asik, dan kita punya Allah yang maha asik. Allah. Ya, karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, tuh asik sekali. Bertakwalah semampunya kata Allah. Ya jangan dibikin-bikin. Assalamualaikum. Apakah ikhtiar salah satu apa nih? Ente ngasih yang tulisannya rusak semua ya. Apa ikhtiar salah satu bagaimana pada rusak dah? Agak nggak bisa baca dah. Ayo mau nanya langsung juga nggak apa-apa. Asal pilih pertanyaan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masuk surga dan masuk neraka adalah takdir Allah? Naam, takdir Allah. Ya, takdir Allah. Tapi neraka takdir yang buruk. Penyebabnya Anda yang buat. Apa yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawin ala sirati mustaqim. Allah bakal balikin dulu di dunia dia jalan pakai kaki, di akhirat dia ngesot pakai muka. Kenapa? Di dunia dia putar balikan hukum. Sunnah dibilang goblok. Kalau dia nggak tobat, dengerin ya, ente nggak tobat. Allah bakal bikin ente ngesot pakai muka di akhirat. Sunnah ya, kita bela dong sunnah, siapapun dia. Paling berapa lama lagi nih orang nggak tobat ya, Masya Allah. Kalau iya, apakah Allah tidak kasihan dengan hambanya? Yaelah, Allah kasihan. Makanya sampai terakhir nanti Allah letakkan kakinya di neraka. Yang masih ada iman sebesar biji sawi pun Allah masukkan ke sorga. Saking maha rahman rahim ya Allah. Bahkan Allah luaskan itu surga untuk menambah jumlah orang masuk surga. Masya Allah. Sampai Allah bilang, ya ibadi lo ataitani bikrobil ardi khataya thumma laqitani la tusriku bi syai'an la ataituka magfiratan mislaha. Jangan pernah bilang Allah tidak punya rasa kasihan. Ya. Allah Rahman, Allah Rahim. Wahai hambaku, kalau kau datang nanti di akhirat menemuiku, kau geret dosamu sebesar langit dan bumi, memohon ampun kau tak berbuat syirik, ku datangkan ampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Allahu Akbar. Bahkan dia berfirman pada Nabi Musa, ya Musa, ya, lau anna samawati sab' wa amiruhunna ghairi wal adina sab' fi kaffah wa la ilaha illallah fi kaffah malat bihina la ilaha illallah. Tolong kalimat la ilaha illallah jangan kau remehkan Musa. Hambaku berkata la ilaha illallah, diletakkan pada sebuah daun timbangan, 7 lapis langit dan isinya, bumi dan 7 lapisnya diletakkan pada daun timbangan yang lain, malat bihina la ilaha illallah. Asal dia berkata la ilaha illallah lebih berat ketimbang itu semua. Allahu Akbar. Makanya salah kalau orang masuk neraka Allah nggak kesian, salah dianya. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim
Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu enggan beribadah sama Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang menciptakan kamu, menyempurnakan kamu, memuliakan kamu. Masya Allah, kitanya kurang bermuhasabah diri sama Allah. Punya orang tua kita nggak hormat, punya negeri yang aman, tentram, ngaji kapan saja, busana muslim muslimah nggak dilarang, bawa Quran nggak diomelin, tinggal pilih di masjid banyak. Ya Allah, muliakan negeri kami ya Allah, berikan pemimpin-pemimpin yang soleh buat negeri ini ya Allah. Ini negara lain susah nemuin pagi-pagi anak muda kumpul sampai ribuan kayak gini, susah. Sahabat-sahabat kita di Suriah itu semua meminta dikirimkan Quran. Saudara kita di Rohingya terzolimi, disakiti, dibunuh, kita enggak di sini. Makanya berhusnuzon pada negeri kita. Ya kalau sudah bicara pemimpin nanti babnya beda. Pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pintar, yang diangkat orang pintar. Tapi ingat, siapapun yang terangkat manusia, tidak ada yang sempurna. Doakan, bantu, dukung. Allah muliakan kita insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan disuruh mengikuti karnaval ya, hiburan-hiburan kayak band-band kayak seperti itu di perusahaan saya. Saya bilangnya untuk tidak diri. Coba sekali lagi agak. Saya bilangnya mau kuliah untuk presentasi, padahal saya mau mengikuti kajian Ustadz gitu. Apakah saya berdosa? Terus apa saya harus meminta maaf kepada manajer saya gitu, seperti itu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab, akhi ya. Kalau memang antum punya akad pada sebuah pekerjaan, sebuah perusahaan, maka orang dilihat dari akadnya. Ya, sehingga ya bukan berarti menghalalkan yang diharamkan untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Jadi jangan sampai kayak orang mau nyium hajar aswad bikin pecah kepala 4 orang gitu loh. Sikut sono nyium. Ya, Anda sudah nyium, sudah ibadah dengan cara yang salah. Nah, ini mungkin Anda punya akad bahwa pada hari ini ada komitmen tentang masalah pekerjaan. Tapi Anda pengen ngaji juga. Harusnya ada basa-basi aja dari kita. Ya, kalau nanti diizinkan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, niat sudah sampai. Toh sekarang sudah direkam, bisa diminta dan dimasukkan ke YouTube, bukan susah kok ya. Mungkin kedepannya nanti dalam rapat boleh diajukan tuh. Boleh gak kami ini meminta sedikit waktu, dengan konsekuensi kami tambah di akhirnya karena ada ujian. Walhasil akad. Ya, saya nggak berani mengatakan benar karena kerja wajib, belajar juga wajib. Tapi kalau belajar wajib, merutinkannya sunnah. Allahu a'lam. Semoga Allah mudahkan antum untuk bisa bekerja dan belajar nanti insyaallah ya. Barakallahu fiik. Bismillah, Ustadz. Ya. Fadhal. Suami saya keasikan tinggal sama orang tua. Tapi saya jadi jauh sama mertua karena suami nggak mau ngontrak. Akhirnya saya dan mertua nggak harmonis. Suami nggak percaya. Ya. Suami nggak percaya rezeki kalau. Ya. Suami nggak percaya rezeki Allah kalau ngontrak. Gimana Ustadz? Udah 3 tahun nikah, kebetulan belum dikasih anak. Udah berapa lama nikah? 3 tahun. Berapa? 3 tahun. Oh, belum lama ya 3 tahun. Ya. Iya. Gimana Ustadz? Tapi suami nggak pernah percaya kalau saya hubungkan kehidupan dengan agama. Bener dia nggak percaya tuh. Kalau Afwan Ustadz, ini cuman bacain tuh ini pertanyaan aja dari panitia. Oh, kirain langsung orang ini. Karena kalau masalah rumah tangga, biasakan dua-duanya datang. Jangan satu aja yang ngasih bocoran, takutnya nanti kita berpihak. Karena tidak mungkin lah ada asap kalau nggak ada api, gitu ya. Apa yang membuat suami ini nggak percaya diri untuk kontrak?
Tentu dia melihat mungkin ketidakmampuan istri untuk melayani dia, mungkin ya, ketidakmampuan si istri untuk bisa menjadi partner hidup. Jadi dia butuh tahapan, atau mungkin secara mendasar bahwa dia mungkin punya tanggung jawab sama orang tua yang perlu ditinggal secara perlahan. Nah, kita harus lihat sababnya dulu. Tapi kalau sampai memang levelnya dia nggak percaya rezeki ada selain dari rumah di mana orang tuanya tinggal, ya nanti syirik larinya kan, bahaya gitu ya. Saya sih berhusnuzon ya. Memang yang paling baik buat para laki-laki, sudah dikatakan tadi, manis tato'ah, antum sudah mampu, maka antum berani untuk keluar. Bedakan antara keluarga Anda dengan rumah tangga Anda. Bukan membedakan untuk bermusuhan, tidak. Karena kalau yang namanya rumah tangga itu agenda hidup Anda. Kalau yang namanya keluarga ini sudah memang menjadi sebuah bagian dari hidup Anda yang nggak bisa hilang. Nggak ada bekas keluarga, betul? Ada bekas istri dalam rumah tangga, bekas suami juga ada gitu loh. Itu yang saya maksudkan. Jadi perlu dipahami bahwa terkadang orang yang menikah ini terjebak dalam permasalahan seperti mantu nggak akur sama mertua dan lain sebagainya ini karena penyebabnya ada. Karena biar bagaimana ibu Anda itu bukan ibu kandung istri Anda, atau sebaliknya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau anak kandungnya tidak dirawat, tidak dicukupi oleh istrinya, maka si mertua kadang-kadang nggak senang gitu loh. Ya namanya rasa memiliki, apalagi kalau ibu kepada anak lakinya kan. Waduh, nah kita nih orang laki perlu pandai untuk menyikapi ini, untuk menyatukan mereka ya nggak gampang loh, dari dua sisi yang berbeda, masing-masing semua mengatasnamakan cinta kan. Tapi kan aku cinta sama kamu, aku kan istri kamu. Ibunya bilang saya lebih mencintai dan saya lebih tahu dia. Nah buat orang tua juga, wallahi Islam menasihati, jangan jadi orang ketiga dalam hidup rumah tangga anaknya, cukup doakan. Nah buat kita yang menikah, belajar keluar ya, belajar ngontrak, belajar membuka kehidupan yang baru. Karena rumah tangga ini kan telah didoakan dari awal nikah, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau sudah didoakan berkah, tinggal buka penyebab datangnya keberkahan gitu ya. Nah, keberkahan itu dengan apa? Salah satunya ridho orang tua. Mungkin zurghiban tasdad hubban. Anda sih boleh sering-sering ketemu orang tua, lawang orang tua, tapi kalau ketemu sama mertua, zurghiban, temui jarang-jarang, timbulnya cinta. Ya, istri juga sama, temui istri ke mertua kita, orang tua kita, ya jarang-jarang, gak usah sering-sering. Karena kalau sering nanti kelihatan salah, jadi susah, kesian. Ya kita berumah tangga dengan orang yang orang tua kita nggak ridho, aduh. Ya, saya selalu minta maaf sama orang tua saya kalau seandainya dari keluarga saya ini ada yang membuat kesel mama, saya minta maaf. Jangan sampai rumah tangga saya nggak dapat ridho, tolong. Ya kalau mau ngomel-ngomel ke saya nggak pandai untuk bisa mendakwahkan dia. Biar berilah waktu, mungkin satu waktu Allah akan berikan hidayah buat dia. Jadi kita pandai-pandailah berdialog sama orang tua ya. Jangan sampai orang tua kita nggak ridho, karena orang laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sekaya apapun Anda dengan harta, sehebat apapun di mata manusia, Anda anak kecil buat ibu Anda. Merendahlah, jangan sakiti hatinya, jangan zolimi dia. Ya, berikan yang terbaik buat dia. Jadi betul-betul memang perlu dipahami, makanya istitoah tuh nggak main-main. Kalau cuma segera meletakkan benih semua sanggup, cuma kan membina yang sulit. Ya, semoga Allah jaga rumah tangga kita semua insyaallah ya. Barakallah. Nah. Mau tanya Ustadz, Ana sudah menikah sekitar 4 tahun dan Ana ingin sekali dikaruniai anak soleh Ustadz. Sebelumnya istri saya 1 kali keguguran, dan yang kedua anak saya meninggal dalam usia 2 hari. Apakah ini termasuk takdir baik atau buruk? Baik. Anda sudah punya celengan ya, jadi wildanun mukhalladun, Masya Allah. Karena yang meninggal anaknya dari kecil, Rasul pun merasakan. Bersyukurlah ya, anak cuma titipan, jangan terkecoh. Jangan gara-gara anak kita komplain sama Allah, jangan. Bersyukurlah sama Allah.
Mungkin Allah tahu ya level agama Anda sehingga Allah berikan kemuliaan akhirat buat Anda. Itu anak semua celengan Anda di akhirat. Masya Allah. Tapi jangan minta mati lagi, minta hidup ke sana ya. Allah, banyak kamu. Semoga diberikan anak yang soleh ya, anak yang betul-betul membahagiakan dia. Karena ya Allah, antum punya anak deh yang banyak deh. Minta yang terbaik, kasih makan yang halal. Itu anak yang soleh nanti itu nolong kita ya. Dia yang bakal bimbing kita jalan subuh ketika kita sakit, dia yang bakal bangunin kita, dia yang bakal mandikan kita nanti, dia yang bakal kafankan kita, dia bakal berdiri di hadapan mayit kita, di hadapan jamaah. Wahai jamaah, di hadapan kita ini terbujur kaku orang tuaku, ayahku, ibuku, saudara kalian, nenek kalian. Ya Allah, kalau ada janji indah dalam hidupnya yang belum dia tunaikan, hutang untuknya. Rasul pun tak menyolatkan mayit yang berhutang. Aku anaknya, bertanggung jawab untuk semuanya. Apapun urusan dia, urusan saya sekarang. Masya Allah, beruntung. Bahkan ketika masuk mayit ke lubang kubur nanti ya, sudah masuk ke lubang kubur, ketika tanah belum rata menguruk lubangnya, anak yang bakal berdiri nanti dalam keadaan bekas tanah merah di bagian badannya. Ayyuhal hadirun, sunnah Rasul. Beliau berdiri di pinggir lubang yang belum rata teruruk tanah. Istaghfiru li ummi wa abi, istaghfiru li akhikum wa li ukhtikum. Mohonkan ampun buat penghuni kubur ini. Fa innahul ana yus'al, dia sedang ditanya. Anak yang soleh meminta yang hadir memohonkan ampun. Dan anak yang soleh, mulut yang gak akan pernah berhenti berkata Rabbighfirli wali walidayya. Bibirnya basah mendoakan mayit orang tuanya. Bahkan malaikat pun tak bisa mencambuk orang tuanya karena istighfar anaknya yang soleh. Semoga Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh, soleha insyaallah semua ya. Wallahu a'lam. Ustadz, bismillah, ada pertanyaan lagi ya. Bagaimana cara melepas susuk kecantikan secara syar'i, dan apakah seorang pezina yang sudah hijrah bisa mendapatkan lelaki soleh dan menjadi bidadari surga? Siapa yang bisa memilih takdir di masa lalu? Ya. Orang berbuat dosa, orang berbuat salah itu karena takdir yang Allah telah takdirkan. Tapi yuridullah bikumul yusra wala yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang baik, pengen yang gampang buat manusia. Makanya Nabi mengabarkan ada perempuan yang seumur hidupnya dia bermaksiat. Seumur hidupnya dia bermaksiat, wallahi. Ketika dia bertobat kepada Allah, tidak ada satupun manusia yang merespon tobatnya, kecuali seekor anjing yang kehausan yang mau menerima sedekah air dari sepatu kulitnya. Dan gara-gara itu dia dimasukkan ke sorga. Dia punya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan si penzina ini pun jadi penghuni sorga. Mungkin asal dia mau bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa Allah ampunkan kecuali dosa syirik. Bahkan ketika si penzina ini bertobat kemudian dia mati, dia belum sempat berbuat baik, itu istighfar orang sampai ke lubang kuburnya karena dia berbuat dosa besar. Tapi istighfar bisa sampai, Allah akan muwajjahkan dia dengan surga. Makanya nggak nutup kemungkinan, udah bertobatlah, hijrah dari masa lalu kita. Ya, jangan mengulangi, tangisi dosa di masa lalu. Wabki ala khati'atik. Ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, soleha, duduk di tempat yang baik, tutup semua pintu-pintu yang mengajak kepada keburukan dalam hidup anti. Ya, semoga Allah berikan hidayah selalu insyaallah. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz, tentang cara mengeluarkan susuk kecantikan secara syar'i gimana Ustadz? Syukron. Susuk ini yang paling baik memang kembali kepada orang yang memasangnya untuk mengeluarkannya. Kalau secara syar'i, ruqyah. Ruqyah ini bisa mengeluarkan, karena susuk ini kan singgasana setan di badan kita. Ya, jadi setan biasanya ngasih syarat, saya bisa nolong kamu, semua orang senang sama kamu, asal letakkan nih berlian di pipi kamu, sehingga orang lihat pipi kamu kelepak-kelepak, gitu ya. Diletakkan di bibir, di bagian mata, di bagian pundak, pinggul, macam-macam gitu ya. Itu daya tarik yang dibikin oleh setan, sihir namanya itu.
itu bisa keluar dengan ruqyah sebenarnya, ya, atau kembali ke orang yang masang untuk diambil kembali susuk tersebut. Tapi kalau dia memang mau dengan secara syar'i ruqyah itu bisa mengusir setan dari badan kita, ya, sehingga sarannya pun sama. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ustaz, bisakah takdir dipisahkan dari proses ikhtiar? Apa maksudnya? Iya, takdir itu bisa efek dari ikhtiar. Karena usaha untuk menjadi sesuatu yang baik itu proses. Makanya kalau kita merasakan takdir yang buruk, ya ada ikhtiar untuk bisa hijrah pada takdir yang baik. Dulu Umar bin Khattab begitu. Ketika dikabarkan tentang penyakit taun di negeri Syam, beliau menggagalkan perjalanan ke Syam. Abu Ubaidah bin Zarrah tanya, kau lari dari takdir Allah wahai Umar, karena diperintahkan ke Syam kan? Kata Umar, na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Boleh, itu semua proses, ya. Wallahu a'lam. Khalas. Tayyib, ya. Ini panitia sudah bilang khalas. Ustadz, afwan, boleh satu lagi? Fadal. Saya Ahwat, anak tunggal, bekerja kantoran, sudah menikah, punya anak satu. Yeah. Suami merasa saya lebih patuh kepada orang tua daripada ke suami, sehingga suami saya berselingkuh dan saya pun mengusirnya dari rumah. Saya sebagai istri sudah meminta maaf saat bertemu langsung, tapi suami sudah tidak ada itikat meluruskan masalah. Apakah saya sebagai istri boleh meminta cerai karena suami sudah tidak ada kejelasan? Syukron Ustaz. Ya kalau memang jelas sudah seperti itu ceritanya, ya boleh. Anda membutuhkan seorang imam yang membawa bahtera rumah tangga ke surganya Allah. Sekarang kalau si suami sudah nggak ada ketertarikan buat membawa bahtera, ya janganlah mengayu sendiri kan gitu. Boleh, alasannya kuat. Tapi kalau masih bisa diluruskan lebih baik, ya. Memang buat laki-laki, ya, harga diri kita itu bekerja. Ya jangan sampai Anda jadikan bidadari surga Anda itu bekerja. Ya, kemudian sudah istri kerja, Anda berusaha selingkuh atau pengen poligami lagi. Aduh, masya Allah. Kalau di negeri-negeri Islam itu memang betul-betul ditegakkan rumahku surgaku, itu yang namanya rumah tuh isinya bidadari. Bidadari dijamin, dicukupin, dibelikan rumah, diberikan nafkah. Lelaki yang belanja ke pasar, udah perempuan jadi madrasah sudah. Nah di kita ini agak susah. Ya kita menikah dengan orang yang sedang bekerja dan kitanya nggak bekerja, ya harga diri. Makanya wajar kalau istri itu kadang-kadang lost control ketika emosi, dia bisa mengatur suaminya. Kenapa? Karena dia merasa income-nya lebih besar. Makanya nikah dengan yang sekufu, ya, supaya ada dialog baik ke depan. Kalau Anda nggak pengen menikah sama orang yang kaya, bekerja, Andanya juga harus pekerja yang betul-betul semangat, workaholic, ya, betul-betul pekerja yang keras supaya nyambung obrolannya. Khawatirnya seperti ini. Nah buat si akhwat ini, ya kalau memang udah begitu nggak ada kejelasan, ya udahlah laporkan ke panitra sebelum ke KUA, nanti ada nasihat dari mereka. Kalau didudukin memang sudah nggak ketemu, wallahi pisah merupakan solusi. Semoga Allah jaga rumah tangga anti insyaallah, ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat yang disampaikan ini, minta maaf nggak kebaca semua. Mudah-mudahan pembahasannya hampir mirip dengan yang ditanya, ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.